kasih Perdana Menteri Kishida. Saya menyambut baik selesainya negosiasi protokol perubahan IJPA. そして改めまして私も IJPA 改正のプロトコルの交渉が完了したことを嬉しく思っております。 Dan kita perlu pastikan kesepakatan ini segera ditandatangani dan agar segera dapat diimplementasikan. はい、Z 世代ビジネスリーダーズサミットによる提言書の施行を行います。We now hold the hand of the ceremony for joint statements. Rekan-rekan media yang saya hormati, baru saja Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Istana Akasaka, Tokyo pada hari ini tanggal 16 Desember 2023. Kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Jepang ini adalah dalam rangka KTT perayaan 50 tahun ASEAN Jepang. Jadi besok pada tanggal 17 Desember Bapak Presiden akan memimpin bersama KTT ASEAN Jepang mengingat Indonesia masih memegang keketuaan ASEAN. Dan KTT ASEAN Jepang ini juga merupakan kegiatan besar terakhir keketuaan Indonesia di ASEAN. Sementara lusa 18 Desember, Presiden akan hadir dalam KTT AZEC atau Asia Zero Emission Community dan dilanjutkan dengan luncheon bersama dengan kalangan bisnis Jepang serta melakukan courtesy call ke Kaisar Jepang bersama para pemimpin ASEAN lainnya. Pertemuan bilateral dengan PM Jepang, kedua pemimpin menyambut baik selesainya perundingan substantif protokol perubahan IJPA Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement. Sebagaimana diketahui teman-teman, proses perundingan protokol perubahan ini memakan waktu yang cukup lama, sejak 2019. Saat ini tengah dilakukan proses legal scrubbing untuk penyamaan konteks bahasa hukum, dan setelah proses ini selesai akan dilakukan proses penerjemahan dan ratifikasi di parlemen sesuai prosedur masing-masing negara. Dengan adanya kesepakatan baru IJPA ini ditargetkan dapat diimplementasikan pada kuartal pertama tahun 2024. Nah, dengan protokol perubahan IJPA ini, beberapa manfaat yang dapat diambil oleh Indonesia antara lain adanya perbaikan akses pasar Indonesia di Jepang, termasuk untuk eliminasi tarif produk perikanan olahan Indonesia, kemudian perluasan akses pasar perbankan, dan kerjasama New MIDEC atau Manufacturing Industrial Development Center yang dapat mendukung industri Indonesia menjadi basis produksi kawasan. Selain IJPA, beberapa hasil penting dari pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dengan PM Kishida. Pertama, terkait dengan MRT Jakarta. Terdapat satu langkah maju yaitu adanya komitmen Jepang untuk kelanjutan pembangunan MRT jalur Timur Barat. Presiden juga mendorong agar pembangunan jalur Utara Selatan fase 2A dan 2B dapat selesai tepat waktu. Yang kedua, di dalam pertemuan tersebut membahas mengenai masalah transisi energi. Sebagai ko-inisiator Asia Zero Emission Community atau AZEC, Presiden menekankan pentingnya implementasi berbagai proyek prioritas termasuk pembangunan pembangkit listrik geothermal di Muara Laboh, kemudian proyek waste to energy di Legok Nangka, dan juga pengelolaan lahan gambut di Kalimantan Tengah. Isu ketiga yang dibahas, Presiden mengangkat pentingnya kerjasama mineral kritis dengan Jepang dan kesiapan Indonesia untuk menjadi bagian penting rantai pasok baterai EV dunia. Keempat, disepakatinya dukungan Jepang yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi pulau terluar Indonesia termasuk untuk industri perikanan. Dalam pertemuan, Presiden juga mengangkat isu Palestina dan bagi Indonesia 3 hal penting yang selalu ditekankan oleh Presiden. Pertama adalah pentingnya terus mengupayakan gencatan senjata secara permanen. Yang kedua, memastikan bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, mendorong segera dimulainya proses damai untuk mencapai penyelesaian 2 negara. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagai hasil atau deliverables dari kunjungan bilateral ini, beberapa hal yang dapat di-highlight, yaitu pertama adanya hibah kapal patroli Jepang kepada Bakamla
dengan nilai 9 miliar yen atau setara US dollar 63,3 juta kalau kita menghitungnya dengan kurs saat ini. Hibah kapal ini akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas kemaritiman termasuk dari sisi penegakan hukum. Yang kedua, adanya pledge Jepang untuk mempercepat pembangunan MRT jalur Timur Barat dengan target groundbreaking Agustus 2024. Yang ketiga, adanya MOU antara Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dengan Tokushukai Medical Corporation senilai 10 miliar yen. Dan kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kardiovaskular di kawasan Asia. Setelah pertemuan bilateral, Presiden RI dan PM Jepang juga menerima 2 dokumen proposal sebagai hasil dari side event. Hasil dari side event ASEAN-Japan Young Business Leaders Summit dan ASEAN-Japan Gen Z Business Leaders Summit. Proposal dari Young Business Leaders Summit berisi upaya untuk memperkuat implementasi ASEAN-Japan Co-Creation Ecosystem yang terdiri dari 4 pilar, yaitu penguatan kolaborasi pelaku bisnis ASEAN dan Jepang termasuk tentunya untuk startup dan UMKM. Yang kedua, pengembangan inovasi dan pembangunan ekosistem startup. Yang ketiga, pembangunan berkelanjutan. Dan yang keempat, pembangunan inklusif yang didorong oleh AI dan Deep Tech. Sementara proposal dari Gen Z Business Leaders berisi ide kebijakan untuk mengatasi permasalahan sosial di 4 area. Ketahanan pangan, dekarbonisasi atau circular economy, dampak sosial, dan juga ekosistem startup. Rekan-rekan media yang saya hormati, selain kegiatan Presiden Republik Indonesia tadi pagi, saya bersama dengan Menteri Luar Negeri Jepang Kamikawa Yoko juga menjadi pembicara pada talk show Women and Peace and Security yang diselenggarakan oleh Sasakawa Peace Foundation. Dalam pidato saya mengangkat pentingnya perspektif perempuan di tengah dunia yang divided, guna memperkuat saling pemahaman atau kesaling pahaman untuk membangun jembatan terhadap perbedaan dan untuk membangun inklusivitas. Peran perempuan krusial bagi peace process karena perempuan mampu melihat lebih detail dan mampu melakukan engagement dengan local community secara inklusif. Indonesia terus secara aktif mempromosikan penguatan peran perempuan dalam perdamaian ini baik di tingkat regional maupun multilateral. Termasuk saya sampaikan bahwa Indonesia adalah inisiator dari South Asia Network of Women Peace Negotiators and Mediators dan melalui resolusi PBB 2538 ini adalah merupakan inisiasi Indonesia mengenai Women Peacekeeping Operation. Jadi saya ulangi lagi, Indonesia telah menginisiasi lahirnya resolusi PBB 2538 terkait Women Peacekeeping Operation. Dan hingga saat ini terdapat lebih dari 119 Women Peacekeepers Indonesia di 7 misi perdamaian PBB. Selain itu, kemarin setiba saya di Tokyo tanggal 15 Desember, saya juga telah meresmikan gedung baru KBRI Tokyo yang juga turut hadir di dalam acara peresmian adalah State Minister for Foreign Affairs Mr. Suji Kyoto dan juga Menteri ESDM Pak Arifin Tasrif. Saya sampaikan bahwa gedung baru KBRI ini fits for purpose, baik untuk kebutuhan fisik maupun misi diplomatik yang diemban oleh KBRI Tokyo.